gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Berjalan hanya dengan-Mu, ku lewati. Amin. Semua yang siap lebih lagi buat Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang berkuasa. Bersama bersuka cita di hadapan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh
Untuk itu Tuhan, kami anak-anak muda-mu tempat ini mau menyembah Engkau Tuhan, mengagumi Engkau Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari sama-sama kita berkata, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Ini hati kami Tuhan, yang percaya dengan Engkau Yesus. Katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku. Amin. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Dengan iman kita mau nyatakan, cara-Mu mengangkatku. Cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Sama-sama kita berdiri, kita mau nyatakan, tak terbatas
Engkau satu-satunya yang kami percaya sore hari ini ada dalam hidup kami. Yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami dan hari ini Tuhan. Kami mau perkatakan bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan dari setiap kami Tuhan. Dan Engkau akan puaskan setiap kerinduan kami diisi oleh firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba rindu dengan kuasa yang Engkau berikan Tuhan. Untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan bagi setiap kami pada sore hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba hanya Allah Tuhan yang siap untuk menyampaikan setiap firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami semua dengan hati yang rindu siap menerima firman Tuhan. Tutup bungkus tempat ini Tuhan, kami usir dan kami tolak setiap iblis yang ingin mencuri damai sejahtera kami, mencuri firman itu dari dalam hati kami Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan firman itu akan tertanam dan akan kami bawa pulang dalam hidup kami. Supaya kami boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terima firman itu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Waduh, saya belum melihat wajah-wajah sukacita dari teman-teman semua. Shalom. Ada sukacita, amin? Amin. Masih semangat? Yang ikut LMT, fire-nya masih ada? Haleluya. Yang bener aja nih. Ini kayaknya fire-nya udah mulai, lilinnya udah mulai mati. Mungkin dari api unggun sekarang tinggal lilin satu lilin ya. Atau masih tetap menyala api unggunnya? Amin. Puji Tuhan kalau masih, dan saya pastikan dan saya rindu kita semua punya api yang terus menyala-nyala dalam Tuhan. Api yang terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Ya, jadi jangan sampai hari ini api kita sudah mulai redup karena YLMT sudah berlalu berapa bulan, 2 bulan ya mungkin. Hampir 2 bulan, apinya sudah hampir redup. Tapi mungkin kalau ada YLMT lagi bisa berkobar-kobar lagi. Hari ini imanmu, hari ini semangatmu, hari ini gairahmu bukan karena YLMT, bukan karena kumpul-kumpul, bukan karena rame-rame, bukan karena memuji Tuhan seru-seruan, tapi hari ini karena kamu rindu dengan Tuhan. Bukan karena keadaan kamu. Hari ini keadaan luar tidak menentukan apa yang dalam hidupmu. Jadi kamu pastikan hari ini bahwa hati kamu, hidup kamu terus on fire dengan Tuhan. Bukan pada saat seru-seruan rame-rame aja. Tapi setiap hari. Di rumah, dimanapun, di kamar, lagi sendiri harus ada Tuhan. Dan harus ada kerinduan itu dengan Tuhan. Supaya kita pastikan api kita tidak mati. Tapi terus menyala. Karena apa? Hari Tuhan sudah dekat. Amin. Mungkin yang belum nikah udah berpikir, aduh hari Tuhan dekat, saya belum nikah, gimana ini? Hari ini jangan takut ya teman-teman, kita mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Di sini saya rindu, saya yakin teman-teman semua di sini punya sahabat. Punya enggak? Hah? Atau sebatang kara aja nih? Ansos. Enggak ada sahabat ya? Hari ini saya yakin kita pasti pernah punya sahabat atau punya sahabat sekarang, betul? Ada yang sahabatnya 1, ada yang sahabatnya 2, ada yang 10, 1000, kebanyakan sih ya. 2, 3 ya itu sahabat. Teman mungkin banyak tapi sahabat sedikit. Karena apa? Sahabat itu beda dengan teman. Teman itu beda dengan sahabat. Ya, jadi hari ini kita mau belajar dulu. Kalau teman itu mungkin hubungannya biasa aja. Ketemu say hello pakai ju, cuman kayak gitu doang. Terus habis itu udah selesai. Atau mungkin hubungan antara sahabat itu bisa terjadi canggung ya. Gak seakrab waktu kita bersahabat kita bisa hey bro gitu kan. Lebih gak canggung. Ini pertemanan. Ini hanya teman ya bukan sahabat. Jadi teman ini sering sekali yang disebut dengan mereka tuh jaim ya, hati-hati, pertemanan hati-hati, jaim. Gak semua hal dalam hidup kita teman kita tahu. Itu namanya pertemanan. Tapi hari ini kita lihat bahwa ada yang namanya sahabat atau bestie. Ya, gaulnya bestie, punya bestie? Ibu Desi, bestie? Ya banyak ya. Jadi hari ini yang kita mau belajar, waktu kita ada sahabat, hubungan antara sahabat itu hubungan yang dekat. Hubungan yang karib. Ya, hubungan yang akur, hubungan yang
Kamu mungkin kalau mau pakai baju apa, saya udah tahu kamu sukanya warna apa. Kamu makannya apa, saya udah tahu kamu sukanya makan apa. Itu namanya sahabat. Dia tahu dari dalam sampai luar hidup kita. Dia tahu cerita keluarga kita, mungkin bahkan dia kenal orang tua kita. Dia tahu saudara-saudara kita ada berapa, lahirnya di mana itu kan. Kalau saya punya sahabat ya, satu sahabat saya di Jakarta, itu dia tahu bahkan sampai saudara papa saya dia tahu teman-teman. Saudara mama saya ada berapa dia tahu. Saking akrabnya sampai dia bahkan kenal. Itu sahabat. Sahabat bisa tahu sampai detail. Tapi beda dengan teman. Kalau teman sebatas say hello dan sudah. Kita jaim-jaim jaga image. Tapi kalau sahabat dia tahu baik sampai buruknya kita. Bahkan sahabat pun tega ya. Kalau jadi sahabat itu pasti lebih tegaan. Saya pernah nonton satu video di TikTok, bedanya teman dan sahabat. Kalau teman mungkin mau jatuh kesandung gitu kan, mungkin cepat-cepat dibantu gitu kan. Tapi kalau sahabat, waktu dia kesandung diketawain dong. Itu yang terjadi, benar Pak? Karena apa? Kita udah tahu dalamnya kayak apa, orangnya seperti apa, dia gak mungkin tersinggung. Sama seperti tadi ada saya dijemput sama salah seorang teman, terus kita tinggalin aja gitu kan. Waktu sampai kita tinggalin aja, udah kayak abang Grab. Tapi ternyata dia gak tersinggung. Kok kalian gitu sih? Karena itu adalah sahabat. Dia udah tahu dan dia gak mungkin tersinggung dengan hal seperti itu. Hari ini teman-teman, ada satu sahabat dalam diri kita yang harus kita bergaul karib dengan sahabat kita. Sudah pasti tahu jawabannya. Yesus. Karena Yesus adalah sahabat sejati. Mungkin hari ini kita bisa berteman dengan sahabat, mungkin kita bisa bersahabat gitu kan. Dengan siapa aja. Kita boleh punya sahabat karib. Tapi sesekali mungkin dia juga bisa menyakiti kita. Dia juga bisa membuat kita kecewa. Dia bisa buat kita sakit hati. Itu sahabat di dunia. Tapi hari ini yang saya mau bagikan bagi kita. Kita punya satu sahabat yang sejati. Yang mungkin kelihatannya tega banget sih gitu kan. Kita punya sahabat kok kasih kita masalah. Kok diizinkan kita lewatin proses. Aduh sahabat macam apa? Tapi ini sahabat yang tahu keperluan kita. Sahabat yang tahu kebutuhan kita. Sahabat yang akan memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Poin pertama hari ini teman-teman kita belajar. Kita punya satu sahabat. Dimana kalau kita dengan sahabat tersebut, kita harus belajar untuk jujur. Terbuka apa adanya dengan sahabat itu. Terbuka apa adanya dengan Tuhan. Karena banyak sekarang orang-orang Kristen, anak-anak muda kalau berdoa dengan Tuhan. Sama seperti orang-orang agamawi yang hanya berdoa, doa makan, doa tidur sebagai rutinitas. Agamawi. Tapi hari ini yang saya mau katakan bahwa sahabat yang kita jalin dengan Tuhan, Tuhan mau kita tuh jujur apa adanya. Waktu kita berdoa dengan Tuhan, kita harus terbuka ngomong apa adanya. Jangan terlalu banyak drama. Mau berdoa aja banyak drama. Cukup nonton drakor aja, jangan hidupnya penuh drama. Wis, betul loh teman-teman. Kebanyakan dari kita mungkin hobinya nonton drakor atau drama Cina. Tapi jangan hidup kita seperti drakor. Karena kalau drakor udah ada yang tulis, jalan ceritanya bakal happy ending. Tapi jangan-jangan hidup kita karena terlalu banyak drama, akhirnya gak happy ending. Sad ending, karena kita seolah-olah mau ngatur hidup kita. Padahal Tuhan yang ngatur hidup kita. Kita seolah-olah mau menjadi penulis dari cerita hidup kita. Padahal Tuhan yang tulis cerita hidup kita. Makanya hari ini kenapa kita perlu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bersahabat dengan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa hidup kita ada yang mengatur. Makanya kita harus jujur dengan Tuhan. Terbuka apa adanya. Kalau berdoa dengan Tuhan, ngomong apa adanya. Kita lihat dulu satu firman Tuhan, satu tokoh Alkitab yang sangat bagus. Mazmur 142 ayat 1-3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan.
Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ini teman-teman sekalian kita lihat ya, ini nyanyian dan seruan dari seorang Daud waktu dia dimasukkan ke dalam penjara, di dalam gua. Dan dia berkata bahwa aku mengeluhkan, dia mengeluhkan setiap apa yang terjadi. Keluh kesahnya dia ungkapkan kepada Tuhan dengan jujur. Sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Ngomong apa adanya. Tuhan, hari ini aku sakit hati. Bukan cari teman curhat, bukan cari sahabat untuk curhat. Karena belum tentu dia menyelesaikan masalahmu. Tapi utamakan Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Kadang-kadang kita salah curhat. Tempatnya salah. Jadinya cerita kita bisa kemana-mana. Karena tempatnya salah. Tapi hari ini kita punya sahabat yang rindu kita apa adanya, kita jujur. Maka berdoalah, ceritalah, curhatlah sama siapa? Sahabat kita, Yesus. Karena dia begitu setia dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita yang sosok sempurna yang datang duduk berdoa. Terpujilah Tuhan Allah dengan begitu agamawi. Tapi Tuhan mau kita datang sama Tuhan. Mungkin dengan hati yang hancur. Dengan perasaan yang amburadul. Dengan masalah yang hari ini kita hadapi. Tuhan mau kita datang apa adanya sama Tuhan. Sering sekali saya dengar bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Hari ini kita tidak perlu terbuka dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, dengan orang sekeliling kita, dengan keluarga kita untuk dipulihkan. Tapi hari ini yang Tuhan mau, terbukalah dengan Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Hari ini yang Tuhan mau, terbukalah dengan Tuhan. Kalau ada sakit hati, kalau ada kepahitan, maka Tuhan yang akan pulihkan hidupmu. Jangan salah terbuka. Nanti jadinya kayak drakor, terlalu banyak drama. Terbukalah dengan Tuhan. Menangislah dengan Tuhan. Curhatlah dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap keluh kesah hidupmu. Jadi anak muda ingatlah. Keterbukaan memang awal dari pemulihan. Tapi terbukalah dengan Tuhan. Jangan salah orang. Karena Tuhan yang mampu memulihkan. Bukan sahabat, bukan keluarga, bukan orang tua. Bukan pacar. Bukan. Tapi Tuhan mampu memulihkan hidupmu. Yang penting hari ini adalah hidupmu mau untuk terbuka dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan apa adanya. Satu firman Tuhan Mazmur 23 ayat 18 dikatakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena masa depan itu memang sungguh ada dan harapan kita tidak pernah akan hilang. Coba kita lihat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini adalah sahabat yang sejati. Dia akan menaruh kasih setiap waktu dan dia akan selalu setia dalam hidupmu, dalam masa-masa kesukaran hidupmu. Jadi hari ini kalau ada masalah dalam hidupmu, kesukaran-kesukaran itu terjadi, Tuhan akan tetap beserta dengan engkau. Makanya hari ini jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong setiap kehidupanmu. Kalau kamu datang berseru sama Tuhan, makanya perlu untuk jujur apa adanya. Tuhan ini aku dengan mungkin ketidaksempurnaan, aku dengan mungkin keraguan-raguan, aku dengan mungkin hati yang hancur. Tapi aku tahu waktu aku datang dengan jujur, Tuhan akan menjamah hidupku. Tuhan yang akan memulihkan keadaanku. Tuhan akan mengubah aku menjadi pribadi yang baik. Dan yang berikutnya teman-teman sekalian, kita juga harus tahu poin yang kedua. Kita harus punya ini. Waktu kita tahu kita punya sahabat. Mungkin kalau ketaatan ini kita berpikir bahwa sama mungkin bos kita, atasan kita, pimpinan kita, orang tua kita belajar untuk taat. Tapi di sini yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Kalau kita punya sahabat yang sejati, dia mau kita taat sama dia. Kita harus punya yang namanya ketaatan. Sahabat harus taat. Kenapa? Coba kita buka dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15.
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hari ini apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Next. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wah, hubungan yang sangat spesial. Jadi karena kita adalah sahabat Tuhan, dia tidak menyebut lagi kita hamba, tetapi kita adalah sahabat yang punya satu hak istimewa. Kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan kita. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya hari ini belajarlah untuk apa? Taat melakukan itu. Waktu kita tahu kita punya sahabat yang setia dalam hidup kita, kita harus belajar untuk taat melakukan setiap firman Tuhan. Seringkali kita hanya dengar firman, tapi kita enggak melakukan. Tapi sahabat kita mau waktu kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Sahabat kita mau waktu kita punya hubungan yang baik dengan dia. Kita harus taat melakukan setiap kehendaknya. Sering sekali ya teman-teman sekalian kita belajar firman Tuhan. Mungkin kita tahu firman Tuhan tapi kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Kita mungkin sudah belajar, kita bahkan ada yang STT, ada yang tahu firman Tuhan sampai di eksegese atau apalah itu kan. Diperdalam sampai dalam, sampai sedetail-detail itu, kita tahu ceritanya. Tapi kita tidak melakukan itu. Itu sama dengan ketidaktaatan dalam hidup kita. Kita hanya belajar sebatas pengetahuan, tapi kita tidak melakukan firman itu. Hari ini jangan hanya pintar dengan ilmu teori yang ada. Hari ini jangan pandai dengan teori-teori firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Tapi pandailah untuk melakukan firman Tuhan. Karena yang sahabat kita mau hari ini. Waktu kita bergaul karib dengan dia, kita jujur, terbuka apa adanya. Dan kita harus taat melakukan setiap kehendaknya. Karena ketaatan bukanlah sebuah ketakutan atau keharusan ya. Kalau orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus gitu kan, dibilang bahwa kita ikut-ikut gereja terus kamu takut ya sama Tuhanmu. Nanti kamu dihukum, nanti kamu dihakimi ya. Nanti kamu dimarahin, nanti kamu dikasih tulah. Tidak. Ternyata ketaatan kita bukan karena kita akan dihukum. Ketaatan kita bukan karena kita takut. Ketaatan kita bukan karena keharusan, tapi ketaatan kita karena apa teman-teman? Kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi hidupmu hari ini. Kalau dia mengasihi hidupmu, apakah engkau tidak mau mengasihi dia? Kalau Tuhan hari ini mengasihi hidupmu, maka kamu juga harus kembali mengasihi Tuhan. Wah, sulit sekali ya PR-nya. Mengasihi Tuhan itu bukan satu hal yang mudah. Karena Tuhan gak kelihatan. Aduh, mau kasihi pacar atau kasihi Tuhan? Kalau udah punya pacar kayaknya Tuhan bisa dilupakan. Kasihnya mungkin bisa ke pacar 99% deh. Ke Tuhan 1% aja cukup. Dari dulu ada satu teori yang saya selalu pegang diajarkan oleh papa saya. Dia bilang begini, kamu boleh punya pacar. Tapi ingat, cinta kamu sama pacar itu hanya boleh 1%. Selebihnya itu untuk Tuhan. Dan ini satu hal yang saya pegang, makanya saya tidak mudah untuk sakit hati. Karena apa? Cinta saya sama Tuhan itu lebih besar. Dan hari ini juga harus sama anak muda. Pegang itu dalam hidupmu supaya apa? Kamu tidak kecewa. Hari ini kamu ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, kamu ditinggalkan oleh pacarmu, kamu ditinggalkan oleh orang-orang sekitarmu. Kamu tidak akan pernah sakit hati dan kecewa. Karena apa? Cinta akan Tuhan itu lebih besar dalam hidupmu. Karena kamu mengasihi Tuhan lebih besar dari siapapun dalam dunia. Dan itu memang hukum yang harus kita kerjakan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini salah satu wujud dari ketaatan juga. Ya. Jadi waktu kita tinggal dalam Tuhan, kita mentaati setiap perintahnya. Kasihnya itu mengalir dalam diri kita. Dan waktu kita tinggal dalam kasihnya Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Orang-orang sekeliling kita. Hari ini jangan jadi orang yang egois teman-teman.
yang hanya memikirkan diri sendiri, yang penting saya selamat, saya datang ke gereja, saya ikut ibadah, saya dengar firman, sudah cukup. Tapi hari ini haruslah punya kasih, supaya apa? Bisa membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Hari ini jangan jadi orang Kristen yang egois, yang hanya memikirkan diri kamu sendiri. Yang penting saya selamat sudah cukup. Tapi hari ini jadilah Kristen yang mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan wujud, mengasihi sesama. Karena yang terlihat mungkin sekarang adalah sesama. Jadi kerjakanlah kasih itu dengan sungguh-sungguh. Karena yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Sahabat menjadi sahabatnya Tuhan. Harus punya ketaatan itu. Waktu kita punya ketaatan dengan Tuhan. Kita melakukan kasih itu. Dan kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Makanya jangan jadi takut akhirnya. Ya, jadi kalau 2 poin ini kita belajar, yang pertama harus jujur terbuka apa adanya supaya kamu dipulihkan Tuhan. Yang kedua kita belajar supaya taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir yang ingin saya bagikan. Sahabat tidak menjadi takut. Dan kita tidak akan pernah menjadi takut karena apa? Kita punya sahabat yang akan menuntun langkah kita. Tapi coba kita lihat Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Ayat 24. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau hari ini teman-teman kita lihat dari cerita ini waktu murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam keadaan situasi masalah gelombang yang datang, sudah pasti kita akan menjadi takut. Kalau kita ada dalam posisi murid-murid, sudah pasti kita akan panik, ini gimana ya? Aduh, kita sebentar lagi akan tenggelam. Itu hukum alam dan itu sudah pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini, mereka tahu bahwa yang jalan dengan mereka itu Tuhan. Yang jalan bersama-sama dengan mereka itu Yesus. Tapi kenapa mereka masih takut? Peringatan buat setiap kita hari ini. Kita punya sahabat yang hidup. Kita punya sahabat yang karib. Kita punya sahabat yang setia dengan hidup kita. Dan kita sudah tahu bahwa kita berjalan dengan sahabat itu. Yang akan menuntun dan menyertai kita. Yang dia mau sampaikan, jangan takut hai kamu yang kurang percaya. Jangan pernah takut dalam hidupmu hari ini akan masa depanmu. Akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Tapi berharaplah sama Tuhan. Karena dialah yang akan menuntun hidupmu. Dialah yang akan menyertai kamu. Tapi kalau hari ini kita belum berjalan aja kita udah takut. Maka kita akan stuck dan berhenti sampai di situ. Tidak akan ada next level dalam hidup kita. Karena apa? Kita akan berhenti sampai di situ. Karena ketakutan itu yang akan membuat iman kita menjadi gugur. Kita tidak akan pernah melangkah maju. Karena orang yang hidup dalam ketakutan teman-teman, sama seperti orang yang kalau misalnya dalam gelap aja takut gitu kan. Mau tidur malam sendiri juga takut. Orang yang takut dengan setan, dia gak akan pernah bisa bergerak. Kayaknya dia akan diem gitu kan. Aduh takut gitu kan, apalagi udah sendiri. Ditinggal sendiri mati lampu, waduh. Kayaknya gak bisa berbuat apa-apa. Orang yang dihimpit oleh ketakutan, gak akan pernah bisa bergerak maju. Tapi hari ini teman-teman, kita punya sahabat yang setia. Sahabat yang akan menuntun langkah kita dan kita sudah tahu kita bersahabat karib dengan Yesus. Hari ini maukah teman-teman bersahabat dengan Yesus? Amin. Hari ini kalau kita mau bersahabat dengan Yesus, kita jangan takut akan hari esok. Kita jangan takut dengan masa depan kita. Kita jangan takut dengan jodoh kita. Kita gak usah takut dengan hubungan kita, dengan karir kita. Kita gak usah takut. Karena apa? Yesus yang akan menjamin semuanya dalam hidup kita. Tapi sering sekali ya, kadang-kadang kita takut, aduh udah umur berapa, ntar dibilang sama tetangga, ntar banyak yang ngomong, kok kamu udah umur segini mana?
Hari ini Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Kalau kamu percaya sama Tuhan. Coba kita buka dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Coba bilang samping kiri kananmu, masa depanmu ada, harapanmu tidak akan hilang. Ngomong dengan yakin dong. Jangan-jangan hanya masa depanmu ada tapi punyaku suram. Hari ini semua yakin dan percaya punya masa depan, amin. Bergaullah karib dengan Tuhan. Karena dia adalah sahabat sejati yang akan menyediakan masa depan yang terbaik buat hidup kita. Kalau hari ini kita punya sahabat sejati yang akan menyediakan yang terbaik buat kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang dalam hidupmu. Keputusan yang kamu buat hari ini semua harus berdasarkan kasih Tuhan. Kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, kita harus berjalan teguh dengan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, nanti jadi tiang garam. Tapi lihatlah ke depan. Masa lalu boleh ada, tapi masa depan yang harus kita fokuskan. Karena itu yang akan menjanjikan setiap kehidupan kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian teman-teman sekalian. Pada waktu YLMT kemarin, waktu pelayanan di desa Bikium, awalnya saya sudah gak mau ikut, tapi saya tahu rencana Tuhan memang luar biasa dalam hidup saya. Saya udah gak mau ikut, tapi akhirnya ada teman yang sharing, akhirnya saya memutuskan oke, saya akan beli tiket dan ikut. Waktu itu saya langsung beli tiket, besokannya saya langsung daftar, saya langsung registrasi dan saya ikut. 2 hari sebelum saya berangkat, ternyata ada yang datang dalam hidup saya. Dan saya pikir, kenapa Tuhan? Engkau biarkan saya untuk memutuskan ikut, tapi ada tawaran lain yang begitu menggiurkan. Wah, luar biasa. Ini cobaan. Jadi 2 hari sebelum saya mau berangkat, ternyata saya ditawarkan untuk pergi expo ke Cina. Jadi dari perusahaan saya dipilih untuk ikut expo ke Cina selama 11 hari. Saya cuma berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan gimana ya? Ini tawaran yang menggiurkan, karena setelah pulang dari expo itu mungkin karir saya bisa naik, mungkin saya akan dipindahkan, mungkin hidup saya bukan seperti sekarang harus di sini ya. Mungkin kita gak berjumpa di sini. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya ditawarkan seperti itu dan saya cuma berdoa sama Tuhan, ini cobaan apa lagi gitu. Tiket udah ada, bahkan sampai mereka mau reimburse tiket yang sudah saya beli ke Kupang. Siapa coba yang gak mau? Pak Kejo mau gak? Mau dong pasti. Ini tawaran yang begitu menggiurkan buat saya. Kemudian saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya katakan bahwa dari awal saya punya hati, Tuhan sudah teguhkan untuk ikut misi karena saya tahu saya bakal dapat sesuatu dari Tuhan. Kemudian saya ke kantor, bos saya ternyata tanyanya bukan sekali. Jadi dari pagi sampai sore tuh ditanyain terus gimana gitu kan. Dia juga galau, saya juga galau. Akhirnya saya putuskan dengan yakin, saya bilang saya gak ikut. Saya gak ambil tawaran itu karena saya sudah beli tiket, saya punya kegiatan gereja di Kupang. Sampai pimpinan saya juga sampai berkata-kata, ya ada sih karyawan juga yang rohani-rohani gitu kan. Sampai ambil contoh dan lain sebagainya. Tapi saya bilang kegiatan saya ini saya harus ikut. Kemudian akhirnya singkat cerita saya putuskan untuk ikut. Berangkat dengan teman-teman semua. Hari pertama KKR seperti biasa saya dijadwalkan juga dengan beberapa teman saya. Tapi di sini saya yang harus tutup doa terakhir ya. Jadi PR-nya semakin nambah. Saya harus altar call di situ mendoakan orang-orang yang di situ. Terus kemudian setelah saya doakan, saya berpikir sudahlah biasa aja gitu kan. Ternyata sampai selesai di situ ada seorang ibu yang datang sama saya. Terus dia bilang tadi waktu kamu doa saya dapat sesuatu ayat buat kamu. Terus dia kasih saya ayatnya dalam Wahyu 3 ayat 8 mungkin bisa ditayangkan. Ayat dan rema ini waktu saya baca dan saya cuma tunjukkan ke beberapa teman saya termasuk Ibu Desi dan saya bilang Tuhan tuh seperti menegur hidup saya, Tuhan tuh seperti mengajar saya, Tuhan tuh seperti menuntun saya. Keputusan yang kamu buat, keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang tepat dan yang terbaik. Firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu,
Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Firman ini menjadi pegangan dalam hidup saya dan saya percaya hari ini juga saya ingin bagikan bagi setiap kita. Pintu yang sudah Tuhan buka dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jangan sesekali tukar dengan hal yang mungkin hari ini dilihat oleh manusia, oleh dunia. Itu berharga. Tapi lebih berharga lagi waktu kamu datang di hadapan Tuhan. Waktu kami mengikuti rencana Tuhan, maka Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Kalau dalam terjemahan sederhananya saya bacakan ya teman-teman. Dikatakan, aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku tahu bahwa kekuatan kalian untuk bertahan sangat terbatas. Tetapi kalian tetap mengikuti ajaranku dan tidak menyangkal bahwa kalian adalah pengikutku. Karena itu lihatlah, aku sudah membuka pintu yaitu kesempatan bagi kalian. Supaya kalian memberitakan tentang aku. Dan siapapun tidak bisa menutup pintu kesempatan itu. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Rema yang saya dapat di hari pertama sampai hari terakhir saya merasakan fire yang luar biasa. Api yang Tuhan kasih, semangat yang berkobar-kobar itu saya bisa bawa pulang hari ini. Makanya kenapa di awal saya bilang, apinya masih ada atau enggak? Karena jangan-jangan karena kesibukan, karena kembali kepada rutinitas, kita lupa kita bawa pulang api. Kita lupa kita taruh apinya di mana. Kita lupa kita taruh gairah itu di mana. Sehingga kita udah gak bergairah lagi dengan Tuhan. Kita udah gak rindu lagi dengan Tuhan. Hari ini ingatkan kembali setiap kehidupan kita. Mari bergairah kembali dengan Tuhan. Apa yang kita bawa pulang jangan padam sampai di sini. Atau nanti akan dibangkitkan di Yes Conference nanti. Enggak. Tapi pastikan api yang kita bawa itu tetap sama dari awal kita pulang. Sampai Yes Conference nanti. Kita harus dapat sesuatu lagi dari Tuhan. Api yang baru lagi. Supaya hidup kita konsisten di hadapan Tuhan. Hari ini pintu dan kesempatan itu sudah dibuka bagi setiap kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan saya percaya kita semua hari ini akan menjadi sahabat Tuhan. Amin. Kita harus punya kerinduan yang sama. Dan kita mau nyanyikan pujian ini. Bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Amin. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Lagi I am a friend of God. 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 He calls me friend. Lebih sungguh-sungguh dari awalnya.
ibadah Yes pada sore hari ini telah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan apapun yang kami lakukan supaya semuanya berkenan kepada Tuhan. Memberkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pastor Thalia. Engkau berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam apapun yang dilakukannya supaya setiap hal yang dilakukannya dapat menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berkali-kali lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk.